kehadirannya. Ada Mas Riki yang tepat waktu, Mas Ilham, kemudian Mas Agung dan Pak Johan. Jadi di tengah-tengah demam sepak bola, saya salut teman-teman masih masih fokus untuk materi-materi yang akan disampaikan di dalam kelas 100 Parlemen Muda. Terima kasih teman-teman. Yang lainnya saya berharap nanti menyusul atau kemudian bila berhalangan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meminta recordingnya gitu ya. Jadi nggak ada bahan yang tertinggal. Nah, hari ini kita membahas masuk kepada serangan darat. Ya, jadi serangan darat salah satu strateginya adalah membangun simpul-simpul pergerakan di dalam dapil kita. Ya, jadi KPU baru aja mengeluarkan PKPU, mungkin nanti akan selesai sempurna di pertengahan Desember, tetapi hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam dapil, ya dapil yang di daerah itu hampir pasti tidak ada perubahan kecuali kalau teman-teman yang di Sumatera Utara di Binjai itu ada perubahan, kemungkinan kursinya akan bertambah, tapi di wilayah lain ada beberapa yang bertambah, ada yang berkurang juga gitu ya, tapi nggak secara signifikan merubah semuanya gitu ya. Jadi mungkin mungkin kecuali di Papua ya Pak Johan ya, kalau di Papua karena pengaturan baru ini mungkin masih perlu ditunggu PKPU-nya. Nah itu informasi terakhir dari KPU. Nah kemudian hari ini minggu lalu kita bicara mengenai serangan udara, hari ini kita bicara mengenai serangan darat. Dan serangan darat stylenya atau tipenya bermacam-macam. Ada yang kita melakukan kunjungan langsung, kita melakukan silaturahmi ke tokoh, ada juga yang tim kita yang melakukan. Gitu. Jadi nggak harus kita sendiri yang melakukan, bisa kita sendiri, tapi bisa juga tim kita. Itu termasuk juga di dalam serangan darat. Ada yang kemudian kita sendiri yang melakukan. Nah, kalau kita sendiri yang melakukan, upayakan setiap kita melakukan atau pertemuan di titik-titik tertentu, itu titik-titiknya yang betul-betul strategis ya. Artinya tim ses Anda sudah mempersiapkan sebelumnya, sudah mengidentifikasikan sebelumnya bahwa tempat yang didatangi itu apakah tokoh masyarakat, apakah komunitas, apakah kelompok organisasi sosial masyarakat lainnya itu mempunyai pengaruh yang cukup besar dan mempunyai chemistry juga dengan Anda. Karena ini penting juga mencari chemistry dengan tempat yang akan kita datangi tersebut. Nah, sebelum masuk kepada kunjungan, silaturahmi, kemudian masuk kepada gerakan selanjutnya yang nanti kita akan bahas di kelas berikutnya, misalnya seperti door to door campaign itu gimana caranya, menghitung dananya gimana, membutuhkan berapa lama waktunya, kemudian target suara yang kita incar itu bisa berapa lama dikerjakan. Nah, itu nanti ada dalam strategi berikutnya mengenai door to door campaign. Nah, kali ini kita bicara mengenai bagaimana kita mengenali simpul. Saya izin untuk membuka materi. Oke. Oke, membangun simpul pergerakan. Minggu lalu di kelas batch 3 saya mendapatkan pertanyaan menarik ya dari seorang mantan bupati di satu daerah yang sudah 2 periode ya. Kemudian dia di 2024 akan berminat maju sebagai anggota DPR RI. Ada pertanyaan menarik begini. Dia mulai kerepotan dalam menerima tamu. Karena semua tamu begitu tahu dia menjadi anggota DPR RI, semua datang berkunjung. Dan karena dia masih mempunyai pengaruh yang besar, ya popularitasnya tinggi,
itu hampir semua elemen atau kelompok dalam masyarakat itu datang ke rumahnya, ya, menjelaskan bahwa kesiapan menjadi tim ses, kemudian menjelaskan bahwa dia adalah tokoh masyarakat dan dia mempunyai pengaruh yang besar di kelompok tertentu, di segmen tertentu, kemudian ada yang menunjukkan daftar nama, ada yang menjelaskan keanggotaan komunitas mereka di daerah tersebut gitu. Tapi ujung-ujungnya ya udah gitu ya, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya mereka minta biaya kegiatan, mereka minta biaya sosialisasi, mereka minta ya banyak hal gitu ya. Sampai di satu titik kemudian sang kandidat bertanya, ini yang benar yang mana ya? Gimana cara saya membedakan dia itu benar mempunyai jaringan grassroots atau yang cuma modalnya tipu-tipu aja gitu ya. Saya waktu itu udah pernah cerita mengenai calo-calo politik ya yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, mengaku sebagai pembina organisasi, mengaku sebagai mereka yang mempunyai masa yang ujung-ujungnya ternyata nggak ada masanya dan cuma di atas kertas saja. Ya, nah ini materi ini saya tujukan juga untuk itu karena kalau kita memulainya di ujung-ujung gitu ya, itu kita sulit untuk melakukan identifikasi secara objektif. Tapi kalau teman-teman sudah melakukannya dari sekarang, menurut saya teman-teman bisa lebih jernih melihat petanya dan bisa menilai orang-orang tersebut gitu ya. Karena mereka-mereka ini biasanya modus operandinya adalah mendukung kita, kemudian meminta kita berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan mereka atau program mereka atau fasilitas yang mereka miliki dengan janji bahwa komunitasnya atau kelompoknya atau orang tersebut 100% akan mendukung kita pada nanti saat Pileg 2024 ya. Nah, ini yang saya mau ceritakan, orang selevel mantan bupati aja masih bingung, apalagi yang namanya caleg baru yang gampang apa ya? Karena kita membutuhkan dukungan ya. Kita membutuhkan support dari banyak pihak, kemudian ada orang-orang yang datang ke kita, kemudian kita percaya begitu saja gitu ya. Sehingga kemudian ya sekali lagi nggak semua orang bisa dipercaya di politik itu yang paling mahal adalah trust ya. Untuk kita bisa percaya dengan orang tersebut ya harus melewati beberapa fase ya untuk kita kemudian menjadikan dia katakanlah bagian dari tim atau bagian dari pergerakan kita. Karena kalau kita salah memilih simpul itu bisa kemudian ya pasti waktu kita habis, tenaga kita habis, uang kita juga bisa habis tanpa memberikan efek elektoral yang pasti. Ya. Jadi ini prolog untuk saya menjelaskan mengenai pentingnya kita membangun simpul pergerakan. Nah, ini pendahuluan lagi masalah dari atau tantangan dari caleg. Yang pertama, mungkin caleg kita suaranya tinggi, ya. Maaf, suara caleg tinggi tapi suara parpolnya rendah. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, itu belum tentu kita terpilih, ya, belum tentu kita terpilih. Samara Amani dan Grace Natalia di Jakarta, suaranya bahkan 3 besar tertinggi, suara pribadi. Ya, tapi karena suara partainya tidak mencukupi, akhirnya mereka tidak tembus di DPR RI. Ya, nah ini sayang sekali. Oleh karena itu dari awal saya juga mengingatkan, kalau Anda memilih partai, pilih partai yang sudah established, pilih partai yang sudah mempunyai rekam jejak yang lebih lama dan kemudian sudah ada di dalam kepalanya calon-calon pemilih Anda gitu ya. Dan kalau sekarang mungkin saya bisa sebutkan 9 partai yang ada di parlemen itu adalah partai-partai yang namanya udah cukup melekat. Mungkin ada tambahan lain ya. Yang udah cukup melekat parliamentary threshold ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN dan P3. Tapi ada partai-partai lain yang juga sudah mulai cukup masuk ke dalam
memori dari pemilih itu seperti Perindo, kemudian ada PSI, Hanura, ya yang kemarin nggak masuk threshold, kemudian PBB. Ya, yang baru ini ada partai seperti Partai Gelora sudah mulai menancapkan kukunya gitu ya. Walaupun menurut saya masih agak sulit perjuangannya itu masih tidak mudah ya untuk bisa terpilih. Tapi poin yang lain, kalau Anda masuk ke dalam partai yang masih baru, perjuangan Anda jauh lebih keras. Ya, karena Anda harus menyesuaikan, harus mempromosikan dua hal, mempromosikan diri Anda dan mempromosikan partai Anda. Tapi kalau Anda masuk ke partai politik yang sudah besar, tinggal Anda mempromosikan diri sendiri. Itu ya. Jadi kalau suara Anda besar, suara parpolnya rendah belum tentu terpilih. Suara parpol tinggi, parpolnya tinggi, populer, tapi Anda nggak bekerja, suara Anda rendah, ya. Tapi kalau suara parpolnya tinggi, itu masih bisa narik Anda, gitu ya. Saya ingat pada waktu saya pertama kali masuk di politik 2009, saya membantu Mas Ibas di 5 kabupaten di Jawa Timur, ya ada Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, dan Magetan. Di 5 kabupaten tersebut, Mas Ibas mendapatkan suara tertinggi ya untuk menjadi caleg. Jadi pada waktu itu membutuhkan suara sekitar 110.000. Nah, pada waktu itu Mas Ibas mendapatkan suara 327.000 ya. Jadi dari suaranya Mas Ibas sendiri saja dia bisa mengangkat 2 orang ya yang suaranya standar ya pada waktu itu, kalau nggak salah Pak Ramadan Pohan itu suaranya sekitar 30.000, nggak mencukupi, tapi kemudian karena dapat limpahan suara di atasnya akhirnya ikut terangkat. Dan ada satu lagi ibu siapa saya lupa namanya, tapi bahkan bisa mengangkat 2 orang yang suara pribadinya masih kecil ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa berharap terlalu banyak dari suara caleg yang popularitasnya tinggi gitu ya. Kita harus tetap berusaha suara atau kursi kita sendiri gitu ya. Artinya suara kita juga harus lebih besar. Tapi kalau posisinya yang kedua ini masih kemungkinan bisa terpilih ya. Nah, kalau suara calegnya tinggi dan parpolnya tinggi, ini adalah skenario ideal, kita pasti terpilih. Dan kalau calegnya rendah dan parpolnya rendah, ya udah ke laut aja, udah nggak mungkin terpilih gitu ya. Jadi ini cuma untuk memberikan gambaran Anda hubungan atau korelasi antara partai yang Anda pilih dan juga bagaimana Anda berjuang sendiri ya. Ya, dalam konteks Politician Academy, political mapping, teman-teman udah waktu itu saya berikan informasinya atau formula menghitung potensi suara kita di mana ya. Jadi Politician Academy agak beda dengan konsultan politik yang lain. Kalau konsultan politik yang lain mungkin kalau suaranya partainya di situ misalnya 2 kursi ya 2 kursi aja rebutan di situ. Ya, mestinya kan yang kita pikirkan kalau kita maju, kita menambah kursi, bukannya mengancam incumbent. Ya, kecuali incumbentnya udah nggak mau tarung lagi, udah nggak mau berkompetisi lagi, kemudian dia meninggalkan kursi tersebut ya. Ini boleh kita rebut. Tapi poin saya adalah caleg-caleg yang lain itu harus bagus juga, ya. Nah, ini mungkin beda dengan orang lain ya, atau pemimpin partai yang mau maju di dapilnya gitu. Kalau dia mau maju, caleg-calegnya dipilihin yang mohon maaf kualitasnya nggak bagus, supaya dia nggak terkalahkan. Padahal kalau yang lainnya sama tidak bagus ya dia berjuang sendiri. Ya, suara dari caleg-caleg yang lain yang bagus-bagus itu akan menunjang suara partainya menjadi lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk mendapatkan kursi lebih besar. Ya, jadi saya selalu ngajarin dalam konteks soft campaign dan medium campaign, Anda jangan masuk ke basisnya incumbent dulu. Anda buat basis sendiri dulu, jangan melawan incumbent. Walaupun incumbent itu juga apalagi incumbentnya dari partai kita sendiri. Jangan masuk ke situ.
masih banyak sekali daerah-daerah hijau, daerah-daerah yang bisa kita jadikan basis ya. Beberapa waktu yang lalu saya kan udah ajarkan bagaimana kita caranya membaca data Pileg 2019 ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa potensi dan peluang kita masih besar sekali. Oke. Banyaknya caleg di satu dapil buat calon pemilih bingung. Ya, ini sudah hampir pasti, apalagi ditambah nama dari teman-teman itu hanya ada namanya saja gitu ya. Nggak seperti DPD RI atau pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden kan udah calonnya sedikit, ada fotonya lagi gitu ya. DPD RI itu ada fotonya semua. Tapi yang namanya caleg DPR D1, 2, DPR RI itu nggak ada fotonya. Ya, jadi ya namanya harus benar. Jadi disinilah Anda harus ngajarin tim Anda dan ngajarin calon konstituen Anda untuk cara mencoblos yang benar itu gimana. Karena namanya akan kecil-kecil sekali. Ya, belum lagi pada waktu pileg kita akan dapatkan 4 sampai 5 kertas suara. Ya, DPD RI, DPR RI, kemudian DPRD 2, DPRD 1 plus dengan Pilpres ya, dengan presiden. Jadi ada 5 ini kalau nggak sosialisasinya benar, mungkin mereka akan nyoblos yang DPR RI-nya aja atau DPD RI-nya aja gitu ya. 1 dan 2 mereka nggak mencoblos lagi. Jadi ini teman-teman harus betul-betul mengajarkan bagaimana mereka fokus untuk kemudian mencoblos teman-teman. Ini masih sama dan ini kemungkinan akan terjadi lagi di 2024 di mana pamor dari Pileg akan agak tenggelam gitu ya, akan kalah dibandingkan dengan pamor dari Pilpres. Ya, apalagi Pilpres ini kita masuk ke dalam siklus 10 tahunan ya, yang presidennya akan baru, kemudian pertarungannya akan jauh lebih berat mungkin gitu ya. Mungkin kita akan bertemu dengan 3 sampai 4 pasang, kita nggak tahu gitu ya, tapi yang kita tahu bahwa Pilpres ini akan mengatasi kepopuleran dari Pileg. Ya, karena Pileg itu namanya banyak sekali, orang kan bingung. Kalau Pilpres kan jelas gitu dan kapasitasnya nasional dan presiden. Nah, kemudian hal yang lain tantangan juga caleg 2024, Pileg lebih rawan kecurangan dibandingkan Pilpres dan Pilkada. Ya, Pilpres hampir pasti timnya akan sampai di level TPS di hampir semua TPS ya. Kalau pilkada juga karena tokohnya nggak banyak gitu ya, paslonnya nggak banyak, jadi lebih mudah dan saksi-saksinya pasti akan lebih lengkap. Tapi pertanyaannya kalau saksi caleg DPRD 2 belum tentu ada di semua TPS karena mahal ya membayar saksi itu atau membayar koordinator TPS. Ya, jadi permasalahannya di sini saksi tidak lengkap dan kalau saksi tidak lengkap kemungkinan terjadinya kecurangan jauh lebih besar. Pencurian suara, kemudian pengalihan suara itu sering terjadi dan itu Anda harus jaga dengan hati-hati. Ya, ini prolog sebelum saya menjelaskan mengenai simpul-simpul masyarakat. Simpul-simpul masyarakat, siapa itu simpul? Individu atau sekumpulan individu yang merepresentasikan segmen tertentu dari masyarakat, ya, segmen spesifik dari masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap masalah tertentu dan dibentuk atau terbentuk untuk mencapai tujuan khusus. Itu adalah simpul-simpul masyarakat, ya. Nah, ini kemudian terdiri dari apa? Simpul itu bisa merupakan partai politik atau turunan dari partai politik itu sendiri. Seperti organisasi sayap, organisasi pemuda, organisasi perempuan di bawah partai tersebut gitu ya. Kemudian dia juga bisa berupa simpul-simpul masyarakat, bisa berupa tokoh-tokoh formal maupun informal ya. Formal kepala desa, formal camat, perangkat desa, itu formal ya. Kapolsek, Kapolres, Dandim, dan Rem itu adalah jabatan formal yang ya secara otomatis mereka juga merupakan simpul atau tokoh masyarakat gitu ya. Tapi ada juga yang informal, misalnya tokoh agama, misalnya pemimpin pondok pesantren,
misalnya kiai, misalnya pemuka agama, misalnya tokoh perempuan. Nah, itu adalah contoh dari simbol-simbol. Kenapa tokoh? Karena tokoh biasanya memiliki pengikut. Ya, tokoh biasanya memiliki sekelompok orang yang betul-betul mendengarkan sang tokoh, gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendekati mereka, karena dia menjadi jembatan untuk menuju kepada konstituen kita. Nah, ini tokoh informal, ya. Kemudian yang ketiga, kelompok sosial atau ormas, kelompok kepemudaan, kelompok perempuan, kelompok berdasarkan agama, kelompok berdasarkan adat. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Kemudian komunitas, ya. Komunitas beda dengan kelompok sosial dan ormas, ya. Kalau ini kan pendekatannya, kalau komunitas itu biasanya lebih kepada hobi, kepada hal-hal yang sifatnya eh, apa? Sifatnya lebih informal dan hobi dan kesukaan, ya. Ini misalnya kelompok pemancing, kelompok ibu-ibu single parents, gitu ya, kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang bergabungnya berdasarkan, nanti saya akan juga memberikan apa contoh-contohnya, ya. Nah, tujuan membangun simpul yang pertama adalah di simpul tersebut kita mempromosikan diri kita, ya, sebagai bagian dari political personal branding. Jadi pada waktu kita datang ke satu tempat, ya di situ kita bisa memperkenalkan diri, Pak. Saya ini, perkenalkan, saya tinggal di daerah ini, background saya pekerjaan sebagai ini, dan kemudian insya Allah kalau Tuhan memberkati, saya akan maju sebagai calon legislatif dari dapil ini. Nah, misalnya itu. Mohon doa dan dukungannya, gitu. Insya Allah kalau saya menjadi anggota legislatif, saya akan amanah, saya akan mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu, gitu ya, misalnya seperti itu. Ini contoh. Mempromosikan diri, kita bisa memperkenalkan diri, memperkenalkan track record kita, memperkenalkan pendidikan kita, memperkenalkan asal daerah kita, memperkenalkan pekerjaan kita, memperkenalkan apa riwayat organisasi kita, apa saja, gitu ya. Intinya di sini kita perkenalan diri, gitu, introduction. Nah, kemudian setelah memperkenalkan diri, tujuan berikutnya adalah mencari dukungan dalam simpul-simpul di masyarakat, gitu ya. Jadi misalnya, Pak, saya ingin di daerah ini, saya melihat permasalahan yang paling besar itu adalah infrastruktur jalannya itu rusak sekali. Saya ingin kalau saya nanti menjadi anggota legislatif, saya ingin desak eksekutif atau kepala daerah untuk daerah di sini yang sudah 15 tahun tidak pernah mulus, itu kemudian menjadi mulus. Saya akan perjuangkan sekali itu, Pak, gitu ya. Doakan saya mohon dukungannya untuk memilih saya, karena mungkin mereka yang Bapak pilih sampai sekarang tidak terbukti melakukan tugasnya dengan baik. Buktinya Bapak udah mencoblos 2 atau 3 kali, tapi ternyata jalannya masih terus rusak, Pak. Nah, ini ya konteks mencari dukungan. Kemudian memanfaatkan simpul-simpul tersebut sebagai instrumen atau kendaraan, ya. Kendaraan untuk apa? Kendaraan untuk bertemu dengan tadi pengikut-pengikutnya. Kalau misalnya pondok pesantren dengan eh, apa santri-santrinya, kalau komunitas bertemu dengan members-membersnya, gitu ya. Jadi memanfaatkan ini sebagai instrumen untuk kita kemudian masuk ke sebuah komunitas atau lingkungan yang lebih besar dan lebih luas lagi yang kita butuhkan untuk bisa mendukung kita, ya. Jadi memanfaatkan simpul sebagai instrumen atau kendaraan untuk kita masuk ke dalam sebuah lingkungan yang lebih besar yang bisa nanti akan mensupport kita. Yang berikutnya adalah alat legitimasi publik, ya, karena nanti partisipasi kita kan bisa yang sifatnya temporer, ya, misalnya seperti kunjungan aja gitu, insidental, tapi ada juga yang bisa sifatnya relatif permanen, ya. Misalnya apa? Misalnya kita masuk ke dalam sebuah organisasi
sosial ke masyarakat, masuk ke dalam sebuah komunitas, kita kemudian terlibat aktif di situ. Bahkan misalnya kalau kita sangat aktif sekali, kita bisa sesuai dengan katakanlah visi dan misi dari organisasi tersebut, kita bisa menjadi pengurusnya, kita bisa menjadi pengurus inti. Dan kalau kita udah menjadi pengurus, ini bisa menambah legitimasi publik terhadap kita, gitu ya. Saya bukan cuma sekedar putra daerah, tapi saya adalah ketua Karang Taruna misalnya. Saya bukan hanya bukan hanya putra asli daerah sini, tapi saya juga sudah memimpin sebuah komunitas yang besar, yaitu komunitas musisi jalanan. Nah, misalnya itu, gitu ya. Ini alat legitimasi publik itu, gitu ya. Karena kalau kita punya legitimasi publik, orang nggak akan bertanya-tanya, lu itu siapa, gitu ya. Karena kita punya predikat. Nah, ini predikat ini di beberapa masyarakat itu penting, ya. Karena kalau kita masih anak muda maju, itu suka kadang-kadang nggak dihargai karena kita nggak mempunyai predikat tertentu. Misalnya kita bukan menjadi ketua ini, kita tidak menjadi pengurus inti dari organisasi, itu biasanya mereka awalnya akan menganggap enteng, gitu ya. Nah, kalau kita udah punya predikat, ini legitimasi publiknya lebih besar. Merekrut bagian dari Simpul sebagai bagian dari tim ses ya. Jadi kalau kita udah ketemu dengan Simpul, kemudian udah memperkenalkan diri, ternyata dukungannya bagus sekali. Ternyata betul komunitasnya itu komunitas yang bisa mendukung kita, support kita sampai di 2024. Nah, kalau udah bagus seperti itu, kita bisa pilih orang-orang yang terbaik dari komunitas itu, dari organisasi tersebut, atau dari tokoh-tokoh tersebut untuk bergabung menjadi bagian dari tim ses kita. Gitu ya. Jadi ini tujuan yang kelima, itu tujuannya. Nah, sekarang jenis-jenis simbol itu apa saja? Parpol dan orsapnya atau organisasi sayapnya ya. Kalau PDI Perjuangan ada Banteng Muda Indonesia, ada Taruna Merah Putih. Kalau Gerindra ada Tidar, ada Pira, ada Gekira, ada Gemira, banyak ya. Golkar paling banyak ya, paling solid MKGR, Kosgoro, Soksi, AMPI, AMPG, Satkar Ulama, KPPG, Demokrat ada BMI, Bintang Muda Indonesia. Ini mirip-mirip singkatannya dengan yang merah tadi ya. Kalau merah kan Banteng Muda Indonesia, ini Bintang Muda Indonesia, BMI, sama-sama singkatannya. Ada Angkatan Muda Demokrat, ada Barisan Muda Demokrat, ada Perempuan Demokrat Republik Indonesia, ada FKPD, KNPD, itu di Demokrat. Kemudian di P3 ada AMK, Gerakan Pemuda Ka'bah, GMP, Parmusi, PKB ada Garda Bangsa, Gemasaba, Perempuan Bangsa PKB, Nasdem ada Garda Pemuda, Gemuruh Garnita, Liga Mahasiswa, PKS ada Gema Keadilan, Persada, banyak lagi yang lain. Nah, ini maksud saya, kalau Anda bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi seperti ini di bawahnya, itu bagus sekali. Ya, apalagi kalau Anda secara kepartaian merupakan kader lama dari partai tersebut. Aktif aja terlibat di organisasi-organisasi ini untuk kemudian bisa mendapatkan legitimasi publik dan sekaligus juga bisa membentuk jaringan Anda menjadi lebih kuat lagi. PAN ada BM PAN, Puan Pandu Indonesia, GMN ya. Nah, sekarang tokoh formal dan informal. Itu tadi yang pertama untuk parpol dan sayapnya. Tokoh formal dan informal, camat, kades, perangkat desa, ketua RT dan ketua RW, pemimpin pondok pesantren, ustadz kiai, pendeta pastor, ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, itu masuknya ke dalam tokoh formal dan informal. Sedangkan kelompok sosial dan ormas ini juga sangat penting karena di Indonesia ada kelompok-kelompok tertentu yang cukup besar ya. Yang pertama ini ya, NU dan Muhammadiyah. Saya nggak tahu di daerah teman-teman yang mana yang lebih dominan, tapi kalau bisa masuk ke salah satu atau memasukkan diri ke dalam salah satu dari ini ya, yang mayoritas suaranya ya. Apakah NU atau Muhammadiyah. Kemudian ada KNPI ya, ini juga terkenal dan ini bukan inbound dari partai-partai, bukan organisasi sayap gitu ya, tapi anggota KNPI biasanya
terdiri atas pemuda-pemuda, anak-anak muda dari berbagai warna, ya, dari berbagai partai politik. Walaupun pecah-pecah juga ya. Sekarang kalau nggak salah ada 4 ya PNPI. Nah, yang berikutnya Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila di beberapa daerah sangat kuat. Ya, saya tahu di Sumatera Utara sangat kuat, di Sumatera Selatan kuat, tapi di beberapa daerah lain lemah. Ya, ini mesti diperhitungkan juga sebagai sebuah kekuatan yang bisa mempengaruhi juga ya, walaupun image dari pemuda Pancasila ini kadang-kadang arahnya lebih kepada yang negatif ya. Ini preman-preman dipakai baju apa? Dipakai baju seragam misalnya seperti itu gitu ya. Tapi sebagai sebuah kekuatan ini nggak boleh diabaikan juga gitu ya. Pemuda Pancasila adalah organisasi sosial masyarakat terbesar ketiga di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. Ya. PMKRI, ya PMKRI Pemuda Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ya. Kemudian ada HMI, Forum Betawi Rempuk ini kelompok sosial yang pendekatannya lebih kepada adat gitu ya, adat istiadat. Kemudian Granat, nah Granat ini yang mempunyai kepentingan untuk anti narkoba gitu ya. Jadi gerakan anti narkotika ya, Granat gitu. Ini kelompok ini ya kelompok orang atau yang mempunyai kepedulian untuk menghadapi masalah narkoba gitu ya. Granat, saya lupa pemimpinnya Yoris ya kalau nggak salah. Tapi ini organisasi yang masih eksis dan mempunyai pengaruh. Kemudian di beberapa daerah lain, misalnya kemarin itu ada di Sumatera Utara FBI ya, Forum Batak Islam. Nah, itu cuman ada mungkin di Sumatera Utara gitu. Tapi di Kalimantan Utara ada namanya Masyarakat Dayak Lundayeh ya, karena di Kalimantan Utara yang namanya suku Dayak itu banyak sekali gitu ya. Nah, yang mayoritas kayak di Malinau itu adalah Dayak Lundayeh gitu, sehingga mereka membuat semacam asosiasi sendiri berdasarkan identitas adatnya dan lain-lain, kelompok sosial dan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah komunitas. Komunitas ini bisa berdasarkan hobi ya, hobi goes, hobi otomotif, hobi gamers, hobi musik, hobi alam, pet ya, binatang peliharaan gitu ya. Ada yang komunitas pecinta ular, komunitas pecinta sugar glider gitu ya. Komunitas pecinta kelinci. Ah, ini masuk di sini ya, komunitas-komunitas itu. Dan teman-teman jangan meremehkan komunitas ya, karena komunitas itu walaupun secara organisasi mereka lebih informal, tetapi ikatannya itu lebih kuat ya, sense of belongingnya, esprit de corps terhadap komunitasnya, tolong menolong dan supportnya itu biasanya lebih besar itu kalau komunitas dibandingkan misalnya kayak tadi Pemuda Pancasila atau KNPI itu uh, lemah ikatannya ya, tapi kalau komunitas ikatannya sangat-sangat tinggi. Kemudian komunitas berdasarkan profesi ya, komunitas guru, komunitas pengajar, komunitas petani, komunitas pedagang kaki lima, ini berdasarkan profesi. Kemudian yang ketiga ada komunitas berdasarkan kepedulian tertentu. Ya, ada yang suka kulineran, nah komunitas suka kuliner itu juga ada. Komunitas yang fokus dengan membantu gizi atau kesehatan anak, itu ada juga. Komunitas yang peduli dengan anak-anak jalanan, ya karena anak-anak jalanan dilihat pendidikannya kurang gitu ya, kemudian mereka peduli bikin kelas-kelas. Nah ini ada juga komunitas seperti itu, komunitas single parents itu ada juga ya, komunitas yang fokus untuk good parenting ya, bagaimana mendidik anak-anak dengan baik gitu ya, parenting gitu ya, ini ada juga. Jadi sekarang bahkan komunitas ini menjadi cair, dan kemudian dengan adanya
WhatsApp grup, dengan adanya Instagram, ini komunitasnya saya lihat makin lama makin banyak ya. Nah, Anda perlu identifikasi komunitas apa yang di daerah Anda banyak dan kira-kira bisa Anda masuki dan bisa mendukung Anda. Kemudian berikutnya ada komunitas berdasarkan asal daerah. Arema, Arek-Arek Malang, komunitas Madura di Bangka Belitung, komunitas Bugis di Riau gitu ya, di Kepulauan Riau itu ada seperti itu gitu ya. Jadi mereka-mereka yang biasanya perantauan kemudian berkumpul dalam sebuah komunitas tertentu ya. Nah, ini biasanya suku-suku yang suka merantau ya, seperti Bugis, Minang ya. Mana lagi? Madura, kalau Jawa kan karena transmigrasi ya. Tapi biasanya mereka yang suka keliling gitu ya, suka perantau, ini biasanya punya komunitas-komunitas yang hubungannya sangat erat. Nah, Anda kalau misalnya bisa masuk ke komunitas-komunitas itu juga bagus juga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kandidat? Yang pertama, harus melakukan identifikasi dulu. Jadi di daerah kita yang simpul atau kelompok atau komunitas yang berpengaruh dalam masyarakat, yang masanya besar, yang suaranya didengarkan, ya itu yang mana? Ya, tokoh formal dan tokoh informal yang seperti apa? Yaitu teman-teman harus membagi dulu mereka gitu ya, mengidentifikasi dan kemudian membagi. Oh, ini pengaruhnya besar, ini pengaruhnya kecil, ini pengaruhnya sedang. Kalau yang besar ya teman-teman harus prioritas di situ ya, untuk bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut. Nah, yang berikutnya tadi yang saya katakan, melihat potensi simpul. Karena tidak semua simpul memberikan efek elektoral. Ya, ini hati-hati. Nggak semua simpul memberikan efek elektoral. Nggak semua simpul mempunyai pengaruh langsung yang sebesar dulu lagi. Ya, mungkin dulu penting sekali, tapi sekarang udah nggak dianggap oleh masyarakat, itu bisa aja terjadi. Ya, jadi kita harus betul-betul melihat mana yang efek elektoralnya besar, ya, potensi mana yang besar, karena itu yang menjadi fokus dan ini kita penelitian. Kemudian kita menyusun matriks. Ya, nanti saya setelah kelas ini akan memberikan matriksnya seperti apa, Anda susun di situ, kemudian Anda golongkan. Setelah itu, nah ini dia, ini yang penting juga. Setelah Anda mengidentifikasi dan mengukur efek elektoralnya bagaimana, Anda harus membuat rencana aksi dan strategi keterlibatan. Ya, tadi apakah di komunitas, apakah ke organisasi sayap, apakah mau ke kelompok ormas, Anda keterlibatannya mau apa? Mau sekedar datang bersilaturahmi, sekedar hadir, atau masuk aktif memberikan gagasan atau solusi. Ya, ini udah tahap yang berikutnya. Kalau sekedar hadir, datang, diundang, sudah gitu ya. Tapi kalau kita mau memberikan efek lebih dalam lagi, kita juga aktif dan memberi gagasan serta solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh organisasi atau komunitas tersebut. Dan biasanya kalau kita udah aktif ini, nah ini mulai nih ditawarin macam-macam gitu ya. Udah, kamu ikut ini aja, apa namanya, latihan dasar kepemimpinan, misalnya LDK. Kamu ikut kegiatan ini gitu ya. Coba nanti kita kerja bareng, kemudian kita lihat bagaimana potensi kamu. Nah, mulai dikasih tugas-tugas, mulai dikasih tanggung jawab baru, memimpin sebuah program tertentu misalnya gitu ya. Itu udah masuk, dan kalau misalnya itu berhasil, bukan tidak mungkin dalam Munas atau Kongres berikutnya kita menjadi pengurus gitu ya. Nah, ini pengurus sudah tingkatan lebih lanjut lagi. Yang menjadi pengurus itu macam-macam, ada yang cuma jadi anggota divisi aja, tapi ada yang sampai di level yang tertinggi, pengurus inti ya. Apalagi kalau masuk kepada ketua, sekretaris, bendahara ya, KSB, itu udah masuk ke dalam pengambilan keputusan dari organisasi tersebut ya. Jadi Anda nanti kalau udah melihat, oh organisasi ini yang penting mana menurut saya, kemudian putuskan Anda terlibat di situ sebagai apa.
Kemudian baru kita buat efek elektoral, ya. Kita masuk mengikuti kegiatan, kemudian kita lihat di komunitas tersebut, misalnya membernya ada berapa? Membernya ada 300. Wah, lumayan itu suara. Oke, dari 300 kegiatannya bagaimana? Ternyata 2 minggu sekali, misalnya kelompok komunitas goes melakukan goes bareng 2 minggu sekali. Wah, ikuti acara itu, ya. Kemudian upayakan kalau misalnya Anda kemudian masuk ke organisasi tersebut, masuk ke dalam komunitas tersebut, Anda bisa mendapatkan database, ya. Macam-macam caranya, ya. Bisa mendekati pengurus intinya, sekretarisnya atau sekretariatnya, tapi bisa juga Anda berkenalan dengan lebih banyak orang dalam komunitas tersebut di dalam event-event yang diselenggarakan oleh komunitas atau kelompok tersebut. Jadikan itu sebagai bagian dari database Anda, ya. Kemudian kalau Anda ikut-ikutin kegiatan mereka gitu, kemudian masuk berkontribusi, jangan lupa untuk efek medianya ada, ya, publikasi medianya ada, ya, sehingga orang tahu Anda berkegiatan. Itu pentingnya publikasi atau efek media. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, ya. Jadi setelah Anda terlibat, katakanlah menjadi pengurus, kemudian Anda lihat pengaruhnya besar nggak dengan saya masuk menjadi pengurus. Ternyata saya jadi kenal dengan banyak orang. Ternyata saya bisa kenal dengan orang-orang yang ternyata mempunyai potensi yang tinggi. Misalnya dia juga pengusaha juga, dia ternyata orang yang suka dengan anak-anak muda. Dia ternyata, misalnya itu memberikan efek yang besar, ya Anda tekuni itu. Tetapi ada juga organisasi-organisasi, ini mohon maaf, yang mementingkan kita masuk ke dalam struktur, ya, tapi habis itu nggak kerja. Nah, ini ini hati-hati juga dengan yang seperti itu, ya. Berarti kalau nggak kerja kan nggak mempunyai impact kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kita harus pastikan organisasi atau kelompok yang kita masukkan itu mempunyai kegiatan yang cukup banyak supaya nama kita naik, popularitas kita bagus, dan untuk komunitas atau kelompok tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Gitu. Jadi Anda nggak malu kalau mengatakan saya ketua Karang Taruna dan Karang Taruna sudah melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi cukup banyak dan diakui oleh masyarakat. Ya. Monitoring evaluasi. Kalau misalnya ternyata Anda masuk organisasi, Anda udah keluar resources yang besar, termasuk biaya, tenaga, gitu ya, pikiran. Tapi ternyata organisasi ini ribut terus. Nggak usah masuk itu, ya, cari organisasi lain yang bisa lebih efektif, yaitu poinnya dari kita terus melakukan monitoring dan evaluasi. Atau misalnya kalau organisasi tersebut nggak mempunyai banyak kegiatan, ya sudah, Anda turunkan level keterlibatan Anda, mulai dari yang tadi misalnya aktif memberikan solusi gagasan, ya ternyata nggak dijalanin juga gitu ya, ternyata nggak dieksekusi juga, ya sudah, sekedar hadir aja cukup mungkin. Gitu ya. Jadi ini maksud saya teman-teman melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Nah ini contoh matriksnya ya teman-teman, nanti tolong diperhatikan dari materi yang nanti diberikan. Teman-teman itu harus nyusun yang seperti ini. Ya. Jadi yang di sebelah kiri ini kita berbicara mengenai kelompok dan ormas ya. Nanti teman-teman akan bicara ada matriks juga mengenai tokoh masyarakat. Teman-teman nanti punya juga yang mengenai komunitas ya. Ini kita ambil contoh nama dan kelompok ormas dulu ya. Ada berapa ormas di dapilnya teman-teman yang berpengaruh ya. Misalnya tadi Pemuda Pancasila, terus misalnya KNPI, misalnya komunitas kelompok apa ya, teman-teman sebut di sini. Nah kemudian ini nanti jenisnya ini maksudnya apakah itu concernnya lebih kepada hobi, concernnya lebih kepada kepedulian khusus, concernnya lebih kepada tadi asal daerah atau perantauan gitu ya, apa gitu ya, itu nanti dituliskan jenisnya. Nah kemudian potensinya teman-teman lihat di sini, misalnya di Sumatera Utara ada Forum Batak Islam, etnis Batak kan mayoritas Kristen, tapi ada juga yang Muslim. Nah yang Muslim ini sebesar apa pengaruhnya gitu ya.
Ini kan berarti kelompok yang relatif dianggap sebagai minoritas. Ya, nah ini pengaruhnya sebesar apa? Nah ini potensinya nanti ditulis. Ya, potensinya misalnya memiliki 300 members. Ya, kemudian potensinya aktif melakukan kegiatan setahun sampai 3 kali, gitu ya. Misalnya contohnya itu. Jadi potensinya nanti kita tulis, dan kemudian yang paling penting adalah kita memunculkan keterlibatan kita sebagai apa. Sekedar hadir saja, memberikan usul, menjadi pengurus, atau bahkan menentukan jalannya organisasi tersebut. Ya, ini keterlibatan kita ada di kolom yang berikutnya. Ya, baru setelah itu kita masuk kepada time. Time ini adalah waktu target kita untuk menjadi sesuatu di sana, gitu ya. Atau waktu untuk kita mulai masuk ke organisasi tersebut. Ya, jadi misalnya, oke, KNPI penting karena KNPI penting, pengurusnya banyak dan eventnya banyak, berarti ini potensinya bagus. Nah, kalau gitu saya harus masuk. Nah, masuknya kapan? Anda berdialog dengan siapa? Anda bersilaturahmi dengan siapa? Ya. Kemudian ada kegiatan apa yang Anda harus ikuti? Itu kapannya itu masuk di when atau di time ini. Ya. Jadi setelah Anda membuat matriks seperti ini, Anda udah tahu, oh kapan saya harus masuk ke sini, gimana caranya, potensinya bagus, saya masukin. Tapi kalau potensinya tidak bagus, ya itu nggak usah masuk sebagai prioritas utama. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Contoh matriksnya, potensi diukur dari tingkat popularitas organisasi tersebut maupun dari jumlah anggota. Semakin banyak jumlah anggotanya, semakin strategis menurut saya. Dan semakin populer organisasi tersebut di mata masyarakat, itu makin bergengsi, makin menjadi prioritas. Keterlibatan diukur berdasarkan derajat, misalnya tidak aktif 0, hadir 1, beri gagasan solusi 2, jadi pengurus 3, pengambilan keputusan 5, misalnya seperti itu. Jadi kita tinggal tulis saja nanti keterlibatannya apa, 0 sampai 5 itu kita yang di mana gitu ya. Kemudian time atau waktu berkaitan dengan batas waktu keterlibatan ya. Jadi ini bagian juga dari political mapping yang teman-teman mesti lakukan, dan kemudian eksekusi ya. Yang paling penting eksekusi setelah kita mengidentifikasi dengan baik, apalagi kalau potensinya besar, membersnya besar, popularitasnya tinggi, kegiatannya banyak, itu usul saya terlibat dan masuk bergabung di sana. Oke, pas hampir 1 jam saya berbicara. Mari kita berdiskusi. Belum nambah. Yang lainnya mungkin masih nonton bola atau siap-siap nonton bola. Nonton bola itu juga sebuah event yang menarik untuk Anda bisa bikin nobar-nobar gitu ya, bersama dengan tim Anda, bersama dengan kelompok-kelompok tertentu. Komunitas-komunitas kan juga loyal-loyal ini, apalagi kalau udah mereka, oh saya jelas mau dukung Brazil, saya jelas mau dukung Prancis, masih ada yang mau dukung Argentina nggak kemarin setelah kalah. Ya, tapi ini juga merupakan peluang yang baik juga ya untuk kita kemudian mendekati komunitas bola misalnya. Nah, monggo silakan kalau ada pertanyaan dalam konteks membangun simpul-simpul ini, ya terutama untuk mereka yang sudah, ya saya yakin teman-teman semua udah turun ke lapangan ya. Silakan teman-teman, monggo ada yang mau tanya kah? Izin coach, sharing coach. Silakan. Kemarin kan kita sudah juga buat korcam nih, kecil-kecilan korcam dulu kan. Di dapil saya, korcamnya udah terbentuk nih coach, udah orang nih udah kita pilih. Mereka suruh kita suruh lah untuk datang-datang ke tokoh-tokoh yang kita bilang mempunyai simpul yang bagus di masyarakat. Beberapa korcam sudah berjalan coach. Ada satu di desa. Nah, kebetulan beliau juga aktif di desa itu, korcamnya. Beliau coba memperkenalkan kita gitu coach. Seandainya nanti ada calon dari sini-sini, Cipolan gitu kan coach. Nah, mereka
Nyambutnya sih sebenarnya sudah banyak yang kenal juga sama kita coach karena di 2019 kita main kemarin kan. Betul. Iya, iya. Nah, Betul. jadi mereka ada keinginan seperti ini. Bisa nggak kami di sini kan nggak ada ambulan nih Pak, kan gitu. Bisa nggak kasih ambulan untuk di desa ini? Jadi dia bertanya sama saya bilang saya bisa aja, saya bilang. Tapi dengan catatan saya bilang saya nggak mau macam 2019, udah satu buah ambulan yang mau saya hibahkan, tapi mereka nggak lari dari apa kita karena uang tadi, money politik coach. Jadi akhirnya kan gagal nggak kita ini kan karena kita deklarasikan kemarin. Kalau kemarin saya jadi nih mobil ini saya buat ambulan, memang udah saya siapkan satu mobil AVV yang tinggal buat aja ambulannya gampang kan, tinggal berapa lagi. Saya bilang ini kira-kira tepat nggak coach? Saya bilang gini, mau nggak kepala desanya MOU? Saya bilang. Karena DPT situ besar, Sukun. Saya bilang, 6.000 DPT. Saya nggak perlu 6.000 suara, saya bilang. Itu saya serakah, saya bilang. 35% aja saya bilang. Dari 6.000. Berarti kan sekitar 2.000 lebih, Coach. Kan? Ya. Saya mau MOU, hitam di atas putih, kumpulkan semua perangkat desa, saya bilang. Hitam di atas putih, jangankan materai 10.000, saya bilang. 20.000 saya tanda tangani. Dengan syarat saya harus dipilih lebih dari 2.000 suara. Setelah saya duduk, saya kasih langsung ambulan itu untuk desa itu, saya bilang. Kira-kira langkah itu gimana, Coach? Menurut Coach? Itu dulu, Coach. Terima kasih. Ya, oke. Boleh saja MOU atau kesepakatan, gentle agreement, apapun istilahnya, dibuat ya dengan terutama kepala desa ya, karena kepala desa ini kan yang mempunyai pengaruh besar gitu ya untuk menentukan pembagian suara dan lain-lain. Nah, hanya yang perlu diperhatikan adalah targetingnya. Jadi kita jangan menyerahkan kepada kepala desa. Kita sendiri yang menentukan target kita. Ya, jadi misalnya tadi, oke, bagus disebut 35%. 35% itu berapa tepatnya? Ya, misalnya berapa? 3.000 suara, berapa suara? Di situ 35%. DPT kan 6.000 tuh, Coach. Berarti kan 2.000 sekian itu kalau 35%. 2.000 sekian itu berapa? 2.100, 2.200? 2.300 tuh, Coach. Oke, 2.300. Oke, 2.300 jangan diserahkan kepada kepala desanya, tapi kita yang menentukan. Gitu ya. Jadi saya mau di sini di TPS ini sini sih. Jadi udah detail gitu. Jangan umum lagi. Ya, karena kalau umum suka-suka kepala desanya nanti. Tapi kalau kita jelas ya, saya mau di sini, di sini, di sini itu sejumlah sekian kakak itu nanti suara kita ada di situ. Ya, jadi menurut saya MOU-nya itu harus detail dan komprehensif. Termasuk misalnya poin-poin kalau misalnya tidak tercapai di daerah itu gimana? Sanksinya seperti apa? Ya. Dan kalau misalnya itu terjadi betul, ya terjadi dalam pengertian kita dipilih oleh 35%, bahkan lebih katanya 40%. Nah, itu mungkin kita perlu memberikan rewards yang lebih baik juga kepada daerah itu ya. Misalnya ambulansnya sedikit lebih mewah gitu ya atau apa gitu ya ini atau lebih cepat datangnya atau bagaimana itu kita mesti bicara di depan seperti itu. Jadi boleh walaupun ya sekali lagi ini kan mau dikasihkannya setelah jadi ya. Iya, Coach. Artinya setelah jadi gitu artinya. Betul. Nggak di depan. Ya. Nanti harus siap-siap dengan ada orang yang menyerahkan bantuan yang sebelum jadi pun dia udah menyerahkan. Ada juga mungkin yang seperti itu ya. Nah, itu tinggal kita bicaralah gitu ya, karena kita bisa kasih contoh ya, itu udah diberikan betul gitu. Tapi apa Bapak menjamin kalau itu akan terus ada di situ sampai pileg selesai gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah pileg malah ditarik lagi gitu. Gini kan. Ini kan bagian dari war juga gitu kan. Tapi kalau saya berani ini Pak tanda tangan ini. Dan dengan ini di tanda tangan di atas meterai ini udah berkekuatan hukum. Saya bisa dituntut kalau Bapak ya kayak gitu-gitu. Gitu ya. Jadi
meyakinkan kembali gitu ya yang bersangkutan, terutama kepala desa gitu. Tapi usul saya tadi satu Mas, target yang menentukan kita sendiri. Ya, Siap. jadi nanti kepala desa lebih kepada menjaga supaya betul-betul yang 35% itu ke kita. Gitu. Iya. Gitu. Satu lagi coach, Boleh. seefektif apa kita bisa gandeng sama incumbent atau di tingkat provinsi yang udah jadi nih coach? Kan Ya. gitu. Setiap mereka reses kita ikut kan gitu. Tapi Setiap pasti di kegiatan. dapil kita kan ya. Iya, iya coach. Ya, keuntungannya cuma kita dapat panggung aja sebetulnya gitu ya, dengan kita diperkenalkan gitu ya kita, karena gini, incumbent pasti butuh kita ya, walaupun dia udah punya tim, udah mempunyai basis yang cukup jelas, tetapi kan persaingannya juga tinggi tetap gitu ya di 2024 ya. Caleg-caleg baru yang level provinsi yang qualified, yang hebat juga akan muncul juga gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya konstituen mereka tidak lari kemana-mana kan berarti butuh kita juga sebagai partner untuk jagain suara mereka-mereka ini gitu. Nah, tinggal kerjasamanya seperti apa? Permasalahan dengan tandem adalah pada saat kita melakukan kerjasama itu nggak jelas, ya. Jadi kesepakatan-kesepakatannya sifatnya cuman bicara mulut aja. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau tandem bikin kayak tadi surat perjanjian, jelas job description-nya. Misalnya contohnya, oke, yang provinsi menyediakan APK, APK-nya bersama ya, dalam bentuk misalnya spanduk, dalam bentuk kaos misalnya, itu bersama, ada foto dia, ada foto kita. Tapi tugas kita adalah menyebarkan, tugas kita adalah mencatat database gitu ya, menyetor database. Tugas kita adalah mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa incumbent inilah yang sudah bekerja lama dan harus dijaga terus gitu ya. Termasuk kita ada di sini. Nah, ini nanti kan saling mendukung. Kalau misalnya mereka ada reses, ada apa, mereka akan bilang, nah, Bapak-bapak, kalau untuk di daerah sini, saya percaya nih dengan Mas Ilham gitu ya. Mas Ilham lah ini yang nanti akan bekerja sama dengan kita di Pileg 2024 gitu ya. Jadi kita dipromosikan gitu ya. Nah, ini bagus, syukur-syukur kita mendapat panggung untuk memperkenalkan diri juga gitu. Tapi mengikuti reses menurut saya adalah salah satu metode atau salah satu cara yang baik juga gitu ya. Karena kan kita nggak ngeluarin apa-apa ya biasanya ya. Ya artinya numpang populer gitu ya. Tapi kalau saya biasanya dulu saya minta mereka bertugas juga. Misalnya contohnya, oke, tim saya di pertemuan titik ini membawa 50 orang. Tim kalian itu nambahin juga 25 orang gitu ya. Atau misalnya sharing dalam konteks pengeluaran gitu ya. Oke, saya ngeluarkan brandingnya, tapi teman-teman tolong dipasang di daerah tersebut gitu ya. Jadi jelas gitu ya pembagian tugasnya. Yang nggak jelas mengikatnya itu biasanya cuma omongan doang. Nah, ini kalau udah omongan doang agak susah. Ya, jadi saya usul kalau misalnya tandem dibicarakan benar-benar berdua gitu dengan yang bersangkutan, terus apa yang bisa kita lakukan, apa yang mereka harapkan untuk kita lakukan. Itu ngobrol aja di situ. Dan kemudian, Pak, nggak keberatan kalau kita jadikan ini perjanjian gitu ya, atau kesepakatan bersama yang sifatnya tertulis supaya Bapak enak dan saya juga enak gitu ya membantunya. Nah, seperti itu, Mas. Ya, jadi kesepakatan itu penting, langkah mengikuti kunker-kunker atau reses itu juga bagus, langkah awal yang bagus gitu. Tapi jangan cuma seperti itu saja gitu, harus berbagi peran, berbagi tanggung jawab. Gitu Mas Ilham. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Ada yang lain? Mas Agung, Pak Johan, atau Mas Riki? Kalau ada yang mau ditanyain, monggo silakan. Kayaknya sudah clear sekali nih Pak Coach.
Tapi ada Alhamdulillah. satu saja mungkin coach ya. Boleh, Nah, boleh. dari saya langsung saja. Ini terkait kalau kita menempatkan dalam satu dapil hanya 1-2 orang yang kuat ya. Jadi dia tidak berimbang. Nah, seperti yang coach bilang tadi, suara parpol tinggi atau rendah, caleg tinggi bisa saya belum tentu terpilih. Itu memang demikian terjadi pada saat yang 2019 lalu. Ada beberapa teman saya yang memang incumbent, tetapi dia dari 7 orang dalam satu dapil itu hanya 2 yang kuat dan tidak bisa terpilih lagi. Kenapa? Karena di 5 orang itu dari 7 itu 5 orang itu lemah. Nah, jadi memang berbahaya sekali kalau kita tidak menempatkan orang-orang dalam dapil itu juga orang yang bisa mengumpulkan suara. Nah, ini mungkin ya seperti ini yang harus mungkin coach bisa lebih tajam menjelaskan ke kita supaya kadang-kadang kita takut tuh kasih masuk orang yang kuat. Ya, padahal ini yang mungkin coach kira-kira seperti apa kira-kira ya. Betul. Tolong dijelaskan. Ya, jadi kami nanti awal Desember akan datang ke Sumatera Utara. Kebetulan kami akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan pembagian peran dari caleg-caleg yang ada ke satu partai, ya, ke satu partai. Jadi di situ kami gambarkan mapping kami tunjukkan bahwa kekuatan incumbent itu ada di mana saja, gitu ya. Kita tunjukin. Nah, ini terutama incumbent dari partai kita ya. Nah, yang saya lakukan, jangan diganggu suaranya incumbent, jangan diganggu basisnya incumbent, tapi majunya kita harus mempunyai basis baru lagi, ya basis barunya itu kita bentuk, ya basis barunya kita bentuk, dan kemudian kita melihat potensi-potensi suara yang beberapa waktu lalu saya katakan. Satu, misalnya kita jelaskan atau kita cari data berapa suara sah dan suara tidak sah. Nah, suara tidak sah ternyata kalau dikumpulkan jumlahnya banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan suara partai yang mencoblos partai tapi tidak mencoblos caleg. Ya. Ini kan berarti ininya kita juga gitu ya, basis masanya kita, tapi calegnya kurang cerdas memberikan memberikan sosialisasi sehingga mereka akhirnya udahlah coblos partai aja. Gitu. Ya, kedua. Ketiga, konstituen yang calegnya tidak terpilih. Coba di data 2019 dilihat, katakanlah di dapil kita misalnya ada 10 orang, yang terpilih cuma 2, yang 8 kan nggak terpilih. Tapi yang 8 kan suaranya ada. Nah, suara mereka yang ada ini itu adalah suara potensi yang kita bisa dapat. Karena satu, belum tentu mereka maju kembali. Gitu kan? Terus kedua, permasalahannya adalah mereka tidak ada yang merawat selama ini suara itu. Kalau mereka udah menjadi incumbent, logikanya incumbent akan merawat basis mereka, gitu. Tapi ini kan nggak dirawat. Artinya ini suara yang mungkin bisa beralih ke partai lain kalau kita nggak memaintain itu. Kemudian yang keempat, itu tadi dari partai kita. Nah, yang kelima adalah yang bukan berasal dari partai kita dan tidak terpilih. Karena nggak parliamentary threshold, itu kan jumlahnya banyak itu. Mungkin kecil, tapi kalau digabungin banyak. Ya, nah itu basis yang kita bisa serang. Kemudian yang terakhir, ini yang saya sering katakan golput. Ya, golput di daerah kita berapa? Ya, dan kita berusaha kejar untuk bisa membuat golput itu kemudian masuk suaranya. Kita ambil 5-6% saja dari suara golput itu, kita udah bisa terpilih lagi. Nah, dari situ kemudian kita bisa memetakan bahwa ternyata untuk bisa memiliki kursi yang besar atau kursi yang lebih banyak, itu kita tidak harus dengan menyerang basis dari incumbent, ya. Karena kadang-kadang kan pikiran kita seperti itu ya. Saya sering katakan bahwa win-lose pemikirannya gitu ya, bahwa kalau kita menang berarti incumbent kalah. Kalau incumbent menang berarti kita kalah. Karena di mindset kita kursi itu hanya 2. Ya udah itu aja gitu loh. Ya, akhirnya peperangan internal lebih besar dibandingkan peperangan eksternal. Padahal kan perang yang sebenarnya kan harus melawan partai lain ya. Kemudian akhirnya peperangan, dan ini juga menurut saya kesalahan dari elit-elit politik yang ada di ya secara umum lah. Mereka tidak membuka potensi itu gitu ya. Cara caleg
jeli melihat peluang-peluang dan potensi suara yang ada. Ya, yang ada adalah ya udah calegnya bagus-bagus, ya udah beradu aja gitu. Dibiarin beradu sendiri gitu. Padahal kalau kita bisa memetakan dengan baik, kita bisa lihat, oh, yang di sini wilayah kalian, kalian kejar full di sini. Ini bisa dapat 1 kursi nih kalau kalian lakukan apa pergerakan di basis ini dan ini. Nah, yang ini kalian di sini, yang ini di sini. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Dengan pembagian zona seperti itu, suara partai akan menjadi besar dan potensi suara yang bisa diraih oleh sang caleg itu menjadi lebih besar juga. Itu Pak Johan ya yang saya lihat kapan gitu ya. Kalau misalnya Pak Johan dan teman-teman misalnya ke Jakarta lagi gitu ya, dari teman-teman Nasdem itu boleh Pak mampir ke sini, nanti kami tunjukkan itu apa caranya kita memetakan, karena kami udah punya pemetaan sampai di level TPS. Jadi kita udah tahu, oh, di wilayah ini, di desa ini saya harus dapat berapa suara ya, di desa ini saya harus dapat berapa suara. Targetingnya itu betul-betul mengarah tajam, bukan hanya di level kecamatan atau desa, bahkan kita udah sampai di TPS gitu ya, sehingga kita kemudian bergeraknya bisa lebih fokus. Itu Pak Johan ya. Oke, thanks. Terima Makasih kasih. banyak, Coach. Ya. Ya, terima kasih Pak Johan. Posisi di Merauke, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, adakah yang lain, teman-teman? Cukup jelas ya. Oke, ini saya mau nanya dengan yang di sini ya. Untuk minggu depan kita tetap ada kelas atau mau istirahat dulu? Mas Ilham masih dikunci, masih di ya. Ikut perintah coach aja nih. Nah, Lanjut. jangan. Ya, karena saya sebetulnya ingin kalau kita ada kelas gitu, teman-teman juga meluangkan waktu dan rame gitu ya. Pengennya seperti itu gitu. Cuman ini saya lihat batch 4 kok makin lama makin turun nih. Yang pesertanya saya nggak tahu apakah ikut nobar atau apa gitu ya. Cuman sayang juga kalau misalnya kita bikin, karena teman-teman punya waktu nggak banyak lagi ya. Kelas kita cuma sampai pertengahan Januari ya, artinya masih punya 4, 5, 6, 7 kali lagi pertemuan ya, 7 kali lagi pertemuan. Nah, apakah mau dipakai maksimal atau mau istirahat dulu gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya sih pengennya terus ya, karena materi teman-teman ini masih banyak sekali. Bahkan ada satu materi mengenai fungsi legislasi yang kemungkinan saya nggak akan mengajarkan, tapi saya akan memberikan rekamannya. Ya, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Ya, ini materi yang cukup dalam. Jadi ini nggak berkaitan dengan tips dan strategi, tapi berkaitan dengan knowledge kalau teman-teman menjadi anggota dewan, itu fungsi-fungsi ini yang harus teman-teman jalani, dan bagaimana cara menjalankannya, fungsi legislasi membutuhkan skill apa, membutuhkan knowledge apa, itu yang saya berikan di materi saya ya. Jadi nanti untuk yang 3 bagian itu mungkin teman-teman nanti bisa uh, bisa dengarkan sendiri. Saya nggak akan memberikan materi karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih Mas Riki. Lanjut terus ya. Saya harapkan lanjut terus ya. Ya, Lanjut, Coach. Siap. Terima kasih. Pokoknya saya fokus dengan mereka yang hadir saja, ya, yang nggak hadir, ya rugilah gitu ya. Bisa mendengarkan recordnya tentu saja gitu, tapi mudah-mudahan nggak berpengaruh terhadap semangat ya. Karena ingat, saya selalu mengingatkan ini adalah lari maraton. Ya, ini bukan lari sprint, cepat gitu ya. Habis itu hilang nafas. Ini nafasnya masih panjang, masih 1 tahun, 14 Februari tahun depan aja masih
Oke, mohon maaf ada masalah sedikit tadi tiba-tiba blank. Oke, baik teman-teman, itu aja saya pikir intinya kita akan jalan terus. Ada materi yang saya akan berikan dalam bentuk compact 3 jam 3 jam lebih itu. Satu materi kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nanti minta tolong didengarkan, itu berkaitan dengan kompetensi teman-teman sebagai anggota dewan nantinya. Kalau Pak Johan mungkin udah nggak perlu karena udah paham, sudah menjalani, Siap. sudah menjadi anggota dewan. Tapi terima kasih, tetap saya akan bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir itu dulu teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan salam perubahan. Terima kasih. Salam perubahan, Coach. Selamat malam.